Hai Sobat Pencinta Catur, welcome back to Oral Chess. Terima kasih karena kalian sudah klik video ini. Dan kita akan bahas kemenangan saya melawan Grandmaster Super Grigori Oparin yang rating 2674 berasal dari Rusia. Oparin saat ini sedang bertanding di FIDE Grand Prix leg ketiga, so nggak usah ditanya lagi dan nggak usah diragukan lagi bahwa dia adalah salah satu pemain catur terbaik di dunia. Nah, kami bertemu di platform platform Chess.com teman-teman, dan kami bermain secara live 1 menitan saat itu di tahun 2019. Nah, semoga kalian dapat mengambil hal positif dari video ini dan buang hal negatifnya. Nah, kalau secara akurasi ya, ini dari Chess.com menilai bahwa saya memiliki akurasi 74,70%, sementara Grigori Oparin 60%. Nah, mungkin bertanya ya, apakah ini benar akunnya Grigori Oparin? Mari kita buka dulu ya. Nah, ini akun resminya Grigori Oparin, dan dia di sini kenapa pakai bendera Amerika Serikat? Karena dia sedang berada di Kolombia, teman-teman. Ini sebuah daerah di Amerika Serikat pastinya ya. Nah, kalau teman-teman pernah ke Amerika pasti tahu nih Kolombia ya. Saya taunya Kolombia itu tempat kredit, nggak juga sih. Ada juga Columbia Picture ya, teman-teman. Oke. It's a job, and kita bahas langsung aja partainya. Pegang buah putih. Saya memulai dengan pembukaan andalan saya, D4, kemudian C6, dan gajah F4. London System dong, ya inilah pembukaan favorit saya, kemudian D5 dan E3. Kemudian Oparin kuda D7, saya jalan kuda D2, kemudian F6 Oparin di sini. Dengan ide apakah ini? Ya, dia ingin memplot pion E7 E5 dan menguasai petak center ya, teman-teman. Nah, menjawab ini kemudian saya memainkan gajah D3. Ya, idenya sangat jelas. Setelah E5, kemudian saya jalan pion D makan E5, pion F makan E5, dan queen H5. Menteri H5 skak, teman-teman. Dan kemudian di sini Oparin menutup dengan G6 dan saya melakukan pertukaran. Gajah makan pion G6, boom. Kemudian makan, dan saya memilih ambil menteri makan pion G6. Pilihan lain saya bisa mungkin mengambil menteri H8 ya, dan itu juga langkah yang membuat putih unggul. Ya, tapi saya di sini bermain untuk mencari raja, teman-teman, walaupun waktunya 1 menit. Kemudian raja E7 Oparin, dan saya jalan gajah G5 skak, kuda G-F6. Nah, perlu dicatat ya, bahwa putih kalah 1 perwira, mengorbankan 1 gajah untuk ditukar dengan 2 pion. Jalan apakah saya berikutnya? Saya jalan kuda G-F3 dengan tujuan kemudian Oparin jalan menteri A8 dan tujuan saya terlaksana, yaitu kuda makan pion E5. Yang kalau dimakan, maka kuda di petak F6 jatuh, teman-teman. Nah, di sini langkah paling tepat bagi Oparin adalah rajanya ya ke petak D6 untuk segera mencari tempat sembunyi dan tempat yang lebih aman. Tetapi dengan menteri A8, kemudian ada jalan kuda E5. Taktikal sederhana. Nah, kemudian Oparin raja E6. Dan kemudian saya jalan menteri makan menteri, kemudian kuda makan menteri, dan kuda G F3. Mundur, dan sekarang saya sudah memiliki 3 pion ya, ditukar dengan 1 gajah. Benteng G8, kemudian rokade panjang, dan gajah G7. Nah, kira-kira langkah yang tepat berikutnya apa, teman-teman? Untuk mendobrak posisi ini, teman-teman, untuk mencari keunggulan bagi putih. Iya, tepat sekali saya mendobrak dengan M4. Kemudian Oparin jalan kuda C7 dan saya jalan pion E makan D5. Ya, coba membongkar ya. Kemudian kuda D5 dan benteng H E1 skak. Raja F7 dan saya jalan kuda M4. Nah, di sini Oparin masih ada masalah dengan pengeluaran ya atau berkembangnya gajah terang di sel8 ini. Kemudian Raja G6, saya dorong H4 dan Oparin kuda E5. Ya, kemudian saya jalan kuda D4. Menolak pertukaran ya, karena udah kalah 1 perwira. Kalau ditukar nih, makin membuat mudah buat Oparin menang di partai ini. Ya, kemudian Oparin jalan gajah F5. Nah, lihat evolution bar-nya tinggi sekali ya. Dan kira-kira langkah yang tepat buat putih apa sih, teman-teman? Ya, tepat sekali. Harusnya saya jalan A5. Dan kalau dimakan mendapatkan gajah di petak F5. Nah,
Karena keterbatasan waktu juga ya, dan di sini naluri saya adalah bagaimana menyerang ke raja. Nah, saya jalan kuda D6. Kemudian Opari jalan gajah D7 dan saya jalan F4. Kuda G4, kemudian dorong F5. Nah, kemudian Oparin jalan raja H5. Nah, kira-kira teman-teman bakal jalan apa nih? Karena lihat ya bahwa rajanya tidak bisa bergerak, teman-teman. Ya, tepat sekali. Karena rajanya tidak bisa bergerak, maka tujuan saya adalah bagaimana mencari kematian bagi Raja Hitam, yaitu dengan jalan kuda E2. Dengan ide kuda G3 skakmat, Oparin tahu dan dia jalan gajah E5. Nah, kemudian saya jalan kuda F7. Kemudian Oparin tarik gajah C7, tetap menjaga petak G3. Nah, kemudian saya jalan C4. Dan di sini Oparin jalan benteng A F8, ancam balik kuda saya. Nah, Sobat RL Chess, langkah yang tepat untuk putih dalam merespon ide ancam balas ancam dari Grigori Oparin kira-kira apa ya? Coba teman-teman tebak langkah terbaik untuk RL Chess. Ya, tepat sekali. Saya memilih pion C makan kuda. Kemudian benteng F7 dan dorong D6. Nah, kemudian di sini Oparin melakukan blunder dengan gajah makan pion. Ya, dia lupa bahwa di sini putih memiliki ancaman yang berbahaya. Apakah itu? Ya, tepat sekali skakmat pada kuda F4. 30 langkah Oparin menyerah dari saya. Nah, langkah yang tepat di sini setelah saya jalan D6 adalah benteng makan gajah, teman-teman. Tapi tetap saja ya bahwa di sini evolution bar-nya menguntungkan untuk RL Chess. So, Oparin dengan keterbatasan waktu juga tidak melihat bahwa putih selain bisa kuda G3 dia juga bisa kuda F4. Nah, skakmatlah di sini dan Oparin menyerah, teman-teman. Dalam 30 langkah. Gimana partainya? Semoga dapat ada pelajaran yang bisa kita ambil dan begitulah cara main loner system untuk mencari kemenangan melawan bahkan Grandmaster Super, teman-teman. Ada faktor luck di sana, ya pasti bakal bilang seperti itu. Dan inilah yang terjadi, teman-teman. Like kalau kalian suka video ini, dislike kalau kalian nggak suka, dan akan saya tampilkan lagi partai-partai saya, bahkan partai kekalahan saya melawan Grandmaster. Dukung terus RL Chess biar semangat bikin konten, dan dukung terus Catur Indonesia. Catur yes, Indonesia Jaya. RL Chess nih bos.